benar ini kelas 10 tata busana 1 ya? Iya Bu, benar. Iya Bu, betul. Saya kok memperhatikan semuanya sudah kelihatan tuapek semua ya. Habis pelajaran apa ya hari ini ya? Matematika Bu. Duh, pantas saja kok mukanya seperti angka semua ini. Oke, saya pengen kali ini Yusron akan dibikin doa dulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ingin mengecek beberapa, sepertinya saya berharap hari ini nihil, jadi kita bisa menyampaikan materi dengan semuanya ada di sini tanpa terkecuali. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Masuk semua ya kelihatannya? Iya, masih semua Bu. Biasanya Panji sering izin dispen. Oh, hari ini kelihatan Panjinya. Oke, Panji sudah di sini juga. Oke, kita juga hari ini seperti biasa. Suara siapa yaitu ya? Oke. Seperti biasa, yang pertama kalian semua punya HP? Oke. Jauhkan HP kalian terjauh dari diri kalian. Jadi nanti saat menerima materi kalian bisa fokus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kanan kiri bersihkan dari apapun. Kalau ada sesuatu yang kotor, silahkan diambil, silahkan diletakkan di tempat sampah. Sudah semuanya ya? Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Saya berharap semuanya bisa mengikutinya. Ini simple kaitannya dengan bisa dilihat di layar. Jam 5, setengah 6 ya. Maaf, ini suara siapa ya? Oke, kita ice breaking hari ini judulnya Marina. Jadi nanti kalian silahkan menari seperti saya, tangannya yang harus kelihatan. Jadi bunyinya gini. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ada yang sudah pernah mendengarnya? Belum. Nanti dicoba ya. Hari ini Ibu ingin sedikit menyampaikan kaitannya dengan cara belajar efektif sesuai dengan kecerdasan majemuk. Ya, yang jelas kalau untuk cara belajar itu pasti bermacam-macam. Tujuan dari kegiatan ini dengan kalian mengetahui cara belajar efektif sesuai kecerdasan majemuk itu sebentar lagi kan sudah ujian. Jadi dengan belajar efektif kalian aku harus bagaimana ya cara belajarnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk tujuannya. Kemudian tujuannya seperti ini. Ya, di awal ini saya ingin kalian berbagi pengalaman. Nanti selama 90 menit Bu Dina akan menemani kalian dalam kegiatan ini. Tentunya yang lebih aktif bukan Bu Dina, tapi bagaimana kalian mengkondisikan kegiatan ini untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dengan kegiatan kalian sendiri. Kegiatan hari ini dimulai ada diskusi, kemudian kalian mengerjakan LK, kemudian presentasi. Yang jelas, yang terpenting dari sini, Bu Dina menyiapkan sebuah token, di mana nanti kalau ada siswa yang berani mengungkapkan sesuatu, Bu Dina akan kasih, silahkan dikumpulkan, dan nanti ditukarkan di akhir kegiatan. Siapa yang paling banyak akan dapat hadiah dari Bu Dina. Itu yang peraturan yang harus kalian yang pertama, belajar itu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu untuk mencapai sesuatu. Oke, kalau sudah belajar berarti kita kecerdasan. Kalau tadi sudah kita pahami, belajar itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kecerdasan majemuk. Kira-kira Ulan apa ya kecerdasan majemuk? Sudah tahu mungkin? Belum tahu Ibu. Oke. Majemuk sendiri artinya apa anak-anak? Untuk majemuk? Majemuk itu banyak tak? Oh, banyak Bu.
banyak, ya berarti sebaliknya dari yang tunggal. Kalau kecerdasan majemuk berarti kecerdasannya satu atau banyak? Banyak. Sip. Jadi, Banyak. kecerdasan majemuk itu adalah beberapa unsur kecerdasan yang menjadi sebuah Banyak. teori. Oke, itu untuk kecerdasan majemuk. Oke, yang selanjutnya saya ingin kalian sharing cara belajarmu. Seandainya besok pagi itu ada ujian, katakanlah ujian kenaikan kelas. Saya pengen siapa ya yang coba menjelaskan. Nanti kalau bisa menjelaskan, Budina dapat token, dikumpulkan, nah nanti bisa ditukarkan di akhir kegiatan. Oke, mungkin Panji, Anggita, atau Eko? Oke, Anggita, bagus jawabannya. Jadi kalau Anggita mungkin lebih belajar itu dengan cara membawa makanan di kamar menyendiri, kemudian membuat garis besar yang buat ujian besok, begitu ya. Kemudian ada lagi coba untuk Panji. Panji ini biasanya yang sering dapat matematika 100 ini triknya seperti apa ini, Panji? Oke. Oh iya, berarti kalau Panji sekolah itu belajarnya itu dengan cara apa namanya mencatat, kemudian dihafal dan direkam ya. Oke, bagus sekali. Oke, kalau sudah sekarang silahkan kalian untuk mengetahui kecerdasan apa yang menonjol di diri kalian. Karena kecerdasan sendiri diartikan adalah sebuah kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana potensi itu yang paling banyak kalian miliki itu adalah sebuah kecerdasan. Oke. Untuk itu berarti silahkan nanti kalian mengerjakan kuis kecerdasan majemuk. Yang jelas ini bukan tes, tapi ini kuis. Ini silahkan nanti, nah ini contohnya. Sebentar, Budina tayangkan dulu untuk kuisnya. Aturan di sini. Di sini ada 8 bagian A sampai H. Silahkan kalian lingkari mana bagian yang sesuai dengan diri kalian. Bagian A sampai H. Misalkan A, 1, 3, 5, 7. Yang B kemudian C dan D. Setelah kalian mengerjakan melingkarinya, silahkan kalian mengerjakannya di lembar LKPD. Jadi Budina sudah siapkan untuk di LKPD tersebut lembaran yang harus kalian tuangkan di situ. Nah, cara belajar tadi bisa disampaikan di sini juga. Kemudian lembar untuk kuisnya. Pada akhirnya nanti silahkan kalian jumlahkan. Kalau kalian jumlah A-nya 3, ditulis 3. Kalau kalian B-nya 5, silahkan ditulis 5 sampai pilihan H. Oke. Kalau sudah, silahkan nanti kalian hitung bagian terbanyak. Silahkan nanti kalian tulis kecerdasan apa yang menonjol pada diri kalian. Silahkan mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau sudah jelas. Nah, ini adalah silahkan nanti jawabannya dicocokkan pada A, B, C, D, E, F, G, H di sini. Kalau yang A-nya banyak berarti dia termasuk kecerdasan linguistik. Kalau H-nya banyak berarti dia termasuk naturalis. Oke. Ya anak-anak sudah, karena kalian sudah mengetahui jenis kecerdasan apa yang kalian punya, yang kalian menonjol, silahkan kalian untuk selanjutnya HP tadi yang sudah dijauhkan silahkan diambil kembali. Hari ini Budina perkenankan kalian membuka sebuah web. Sebuah web silahkan dibuka. Kemudian terkait tugasnya yang selanjutnya adalah jenis-jenis kecerdasan majemuk dan
definisinya. Oke, kalian Budina perkenankan membuka salah satu situs web satu, tetapi harus menuliskan alamat webnya di lembar LKPD ini. Dan tugas selanjutnya kalian harus menuliskan definisi menurut pendapatmu, bukan dari web tadi. Kalian sudah dapat dari web, apa artinya kecerdasan ini adalah, tapi bukan untuk copy paste, tapi kalian harus dengan menggunakan bahasa kalian mengerjakannya di definisi ini. Ini jumlahnya ada 8 karena kecerdasan majemuk itu jumlahnya ada 8. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah langsung mengerjakan saja? Sedikit mengulang. Budina hanya mengulang karena tadi jawaban kalian sudah sangat bagus tentang ciri-ciri, kemudian tentang bagaimana cara belajar yang sesuai. Jadi pada kali ini tentang teori kecerdasan majemuk, di mana teori itu adalah menekankan ada 8 jenis kecerdasan yang ada pada diri manusia. Mungkin yang selama ini kalian pahami bahwa tesnya tes IQ, nah, hanya satu jenis kecerdasan. Tapi untuk kecerdasan majemuk, jadi ada 8 kecerdasan yang nanti mungkin kalian sudah kerjakan tadi di LKPD, dilihat macam-macamnya. Nah, ada kecerdasan ada kecerdasan linguistik, kemudian ada matematika logis, kemudian ada yang spasial, nah, kemudian ada yang kinestetik yang harus banyak bergerak. Bu, saya kalau belajar itu tidak bisa dengan cara membaca buku diam di kasur, Bu. Saya harus ke sana kemari, mondar-mandir. Nah, itu yang sering saya temui di beberapa anak. Karena apa? Kalau saya tipikalnya bukan yang seperti itu. Semakin saya banyak bergerak, semakin saya tidak bisa konsen. Tapi ternyata juga ada yang bisa seperti itu. Nah, kemudian musikal tadi yang banyak di kelas ini, karena ternyata banyak seniman mungkin nanti akhirnya yang timbul dari kelas ini. Karena mengingat kecerdasan musikalnya tinggi di sini. Ada kecerdasan interpersonal, kemudian intrapersonal juga, jangan terbalik, intra sama inter. Kemudian terakhir kecerdasan naturalis. Hari ini sedikit Budina tadi menambahi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapat hari ini? Ya, Dodi, apa yang bisa disimpulkan hari ini? Ya Bu, ternyata kecerdasan itu banyak sekali macamnya. Yang tentunya semua itu sebenarnya kita punyai, hanya ada beberapa yang paling menonjol. Bila mana itu dimanfaatkan dengan baik, berarti kita bisa belajar dengan sangat efektif, sehingga kemampuan kecerdasan kita ini bisa membuat kita bisa berhasil gitu Bu ya. Bagus sekali. Dan satu yang saya tekankan dari materi ini, mungkin kalian pernah mendengar ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan, oh anak ini yang jenis gak isok matematika. Nah, kalian tidak boleh sakit hati dari perkataan itu. Kenapa? Dari satu sisi bukan kalian tidak bisa, tetapi itu adalah sebuah potensi yang mungkin bukan maksimal di diri kalian, tapi pasti kalian punya potensi yang lebih di yang lain. Tapi kalau kalian menjawab, lah Bu, saya itu loh semua pas-pasan. No, pasti kalian itu punya, tapi kalian belum mampu menemukannya. Dan itu tugas kalian saat ini. Kalian tidak ada yang bodoh karena semua itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, kalau memang kalian sudah mengetahui cara belajar yang baik dan kecerdasan majemuk yang kalian yang menonjol ada di diri kalian, cara belajar yang efektif kira-kira sama enggak? Enggak sama ya? Oke, jadi begini, Budina menambahi cara belajar efektif yang paling bisa kalian lakukan, yaitu dengan cara bagaimana membuat tempat kalian itu belajar bisa nyaman. Kemudian waktunya juga bagaimana cara belajarnya disesuaikan dengan potensi yang ada di diri kalian, linguistik, kemudian intrapersonal, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah HP sementara waktu harus dijauhkan dari diri kalian. Karena menurut beberapa siswa yang pernah cerita ke Budina,
kendalanya bukan orang tua, bukan adik, bukan kakak, tapi apa? Barang mati yang memang bisa membuat kita tidak fokus dalam hal apapun. Oke, itu kesimpulan kita hari ini.